Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'a sya'nal ulama'il a'lam wa faddalahum bima mana'ahum bihi min bayanil ahkam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam hadil ya'ra wa ma'ahal zulam wa ala alihi al-adharil kiram wa ashabihil bararatil azam amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Faqala bismillahirrahmanirrahim la hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan tentang bab hoax, tentang berdusta atau berbohong. Wa'lam annal kidba qad yubahu fi ba'dil ahayin bal qad yajibu. Wa'lam weruh sapa sira annal kidba ing temen setuhune dusta, temen setuhune bohong atau hoax iku qad yubahu terkadang den wenangake, terkadang diperbolehkan fi ba'dil ahayina ing dalem setengah waktu. Bal qad yajibu balik terkadang wajib opo kidib, bahkan juga kadang wajib harus berbohong. Qala dawu sapa Al-Ghazali wadhabitu utawi pelanggarane batasannya iku anakula maksudin teman setuhune saben-saben perkara kang den tuju, teman setuhune saben-saben tujuan iku mahmudun api atau den puji. Yumkinu kang mungkin apa at-tawassulu tumeka ilaihi maring maksud bisidqi kelawan jujur wal kidbilan goroh atau dusta atau hoax. Jami'an halis kabehane fal kidbu mongko utawi goroh fihi ing dalem maksud iku haramun haram. Au bil kidbi utawa kelawan dusta kelawan berbohong wahdahu hale ijene kidib famubahun mongko wenang. In ubiha lamun den bolehake, lamun den wenange kaya apa tahsilu dzalikal maksudi ngasilake mengkono-mengkono tujuan. Wajibun lan iku wajib, bohong iku wajib in wajaba lamun wajib apa tahsilu maksud, bahkan wajib kalau. Jadi begini, ketahuilah anakku sekalian bahwa tidak selamanya bohong itu dihukumi dusta. Kalau kemarin kita mengatakan tidak selamanya dusta itu dihukumi haram, ya tidak selamanya. Karena semua itu tergantung niatnya. Nah, ini sebagian ulama termasuk di antara Imam Ghazali mengatakan bahwa hukum dusta itu terkadang boleh atau bahkan wajib. Batasannya apa? Selama tujuan yang dimaksud, nah, tujuannya itu memang baik, bukan dalam rangka tujuan yang jelek. Dan kalau nanti maksud itu bisa tercapai kedua-duanya, artinya dengan kita berkata jujur bisa tercapai, maka berbohong dalam hal ini masuk dalam kategori haram. Tetapi kalau tanpa berbohong tujuan itu tidak tercapai, maka boleh. Atau bahkan tanpa berbohong itu maksudnya tidak tercapai sama sekali, padahal maksud kita itu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka berbohong itu wajib hukumnya. Nanti contohnya di belakang. Wa qala lan dawu sapa Imam Ghazali aidon wa yambaghi lan patut apa ayyuqa bila yen to bandingake
sapa wong mafsadal kidbi ing kerusakan sebab dusta, sebab berbohong, bil mafsadati kelawan kerusakan al murattabati kang timbul ala sidqi ing atase jujur. Fa ing kanat mongko lamun ana apa mafsadah iku asyaddu luwih banget, falahu mongko iku wenang keduwe wong apa al kidbu goroh au bil asi utawa kelawan sualike au syakka utawa mamang sapa au syakka utawa mamang sapa man haruma mongko haram. Wa in ta'alaqa lamun berhubungan apa mafsadah binafsihi kelawan awak dhewe man ustuhibba mongko den sunahake apa adamul kidbi ora onone ngapusi au bi ghairihi utawa ta'alluq hubungan kelawan liyane wong au bi ghairihi utawa kelawan liyane wong lam tajus mongko ora wenang apa al musafahatu gawe gampang bihaqqi ghairihi kelawan hake liyane man. Wal hazmu utawi kang den sejo atau utawi hati-hati iku tarkuhu. Wal hazmu utawi hati-hati iku tarkuhu ninggalake kidbu haitsu ubiha ing dalem nalikane den menangake apa napa kidbu wa hakalan jupu to ngalapo sapa sira suwaron ing pira-pira contoh minal kidbi saking goroh al mubah kang den menangake bal qad yajibu balik terkadang wajib apa goroh fi ba'diha ing dalam sebagian suar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita berbohong hendaknya kita mempertimbangkan mafsadah ataupun bahaya yang ditimbulkan kalau kita jujur bagaimana, kalau kita berbohong bagaimana. Kalau dengan berkata jujur itu bahayanya akan lebih besar, maka diperbolehkan untuk berbohong. Tetapi kalau bahaya berbohong itu lebih besar daripada kita berkata jujur, maka berbohong itu hukumnya haram. Ini harus dipahami. Nah, jadi kita pertimbangkan dulu kerusakan atau bahayanya antara kita melakukan jujur atau tidak. Kemudian kalau bahaya tersebut hubungannya dengan kita pribadi, mafsadahnya itu hubungannya dengan kita pribadi, maka lebih baik ustuhibba adamul kidmi, maka lebih baik kita disunahkan untuk tidak berbohong. Karena ya kita sendiri yang menanggung. Tetapi kalau hubungannya dengan orang lain, ya hendaknya kita jangan meremehkan bahaya itu, sebab tidak boleh juga membahayakan orang lain. Artinya kita diperbolehkan untuk berbohong. Selama berbohong itu masih diperbolehkan tentunya. Selanjutnya inilah contoh-contoh kapan kita wajib berbohong, kapan kita diperbolehkan berbohong. Yang pertama, lau ara'aitu namun ningali sapa sira sakson ing wong mahsumat dami kang den jaga darahe ihtafa nuli ngumpet sapa sahes min zalimin saking man ing wong zalama kang nganiaya sapa wong yuridu hale ngarepake sapa man qatlahu ing mateni sahes au idahu utawa nyakiti utawa ngelarani sahes wajaba mongko wajib alaika ing atase sira apa antak dzuba yento ngapusi sapa sira ing kana lamun ana apa al kidbu ngapusi wahdahu hale ijene kidb huwa ya kidb iku asabilu dalan fit difa'i ing dalem membela anhu saking syakhs liwujubi ismati damihi krana wajibe den lindungi darahe syakhs Contoh yang pertama ini menunjukkan wajib. Jadi ketika ada seseorang yang mau dibunuh, semisal ada
taruhlah ada seseorang si A ini atau namanya siapa, ada orang ini mau dibunuh, kemudian dia bersembunyi di rumah sampean. Di rumah sampean, kemudian orang yang mau membunuhnya itu mencari di rumahnya, di rumah sampean itu. Ada si A di sini. Kamu tahu bahwa si A ini tidak bersalah. Kalau kamu tahu dan si A ini tidak bersalah, dan sementara kamu juga paham bahwa orang yang mencari ini adalah orang yang jahat, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan si A ini adalah agar kamu berbohong, maka wajib kamu berbohong. Jadi jangan katakan, oh enggak kesini, jangan katakan jujur, tapi katakanlah enggak di sini kok. Nah, dengan perkataan itu saja kamu dapat menyelamatkan, maka wajib berbohong terhadap orang yang zalim dalam rangka menyelamatkan si A tadi yang memang darahnya dipelihara atau tidak bersalah dia. Nah, dalam hal ini wajib ya. Enggak ada cara lain selain berbohong. Nah, ini wajib. Jadi kadang-kala bohong itu juga wajib. Contoh kedua, law sa'alaka lamun takon ing sira sapa dzalimun wong kang aniaya an wati'atin saking titipan, saking barang titipan, yuridu hale ngarepake sapa zalim akhdaha ing njupuk atau ing ngambil wadiah, fa innahu mongko temen setahune kelakuan iku wajib alaika ing atase sira apa ingkaruha ngingkari wadiah wa ing kadiba senajan goro sapa sira wa yuarilan gawe tauriah sapa sira ala qadri taqatihi ing atase kadar kekuatane wong ya. Wa ing kadiba senajan goro sapa wong wa yuarilan gawe tauriah sapa wong ala qadri taqatihi ing atase kadar kekuatannya wong. Gini, jadi kamu melihat orang yang zalim minta orang yang zalim itu meminta kepada kita bahwa mana titipannya si A. Kita tahu bahwa itu bukan pemiliknya, orang zalim itu bukan pemiliknya, dan dia berkehendak untuk mengambil barangnya. Maka bagi kita yajibu alaika ingkaruha, oh titipannya enggak di sini kok. Kan? Kita ingkar, enggak ada di sini, itu enggak ada. Dengan berbagai alasan apapun, wayuari ala qadri taqatihi, kita sekuat tenaga mengatakan dengan beralasan apapun, jangan katakan sejujurnya kepada orang yang zalim ini. Nah, ini juga termasuk hal yang wajib. Wong bukan barangnya kok mau diambil. Nah, bagaimanapun caranya sekuat tenaga kita agar barang ini selamat dari orang yang zalim. Itu wajib. Yang ketiga, wajuzulan onang liro juli kedue wong lanang apa ayak tubayento goro sapa rajul ala zaujatihi ing atase bojo wadene rajul yuti bas supaya anteng apa khatiruha atine zaujah. Ing kanat lamun ono sapa zaujah iku nafiratan kang mlayu minhu saking zauj nufuzan nusuzin hat kelawan melayu purik hatta ta'uda singgo bali ila taati hatta ta'uda singgo bali sapa zaujah ila taati maring taat zauj wal irdai halan krono ngepenakake utawa nyenengake zaujah. Nah, ini yang boleh ya. Contoh yang boleh bagi sang suami itu boleh berbohong terhadap istrinya sendiri dalam hal agar istrinya senang. Agar istrinya senang itu dalam rangka ya kita tidak mengatakan sejujurnya. Semisal kita punya istri yang mohon maaf, semisal istrinya sih sebenarnya nggak cantik banget, hidungnya juga nggak bagus lah. Tapi kita katakan, ya Allah istriku inilah tercantik sedunia. Nah, ini dalam rangka menyenangkan. Ya Allah ini loh istrinya kalau senyum, mengalahkan semuanya dan lain sebagainya. Dalam rangka itu tadi liyutiba khadiruha, menyenangkan hatinya. Nah, kita juga tahu, dengar cerita ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendengar suatu hari dimasakkan oleh istrinya, ini Siti Aisyah. Padahal biasanya Kanjeng Nabi itu makan itu tidak
selahap hari itu, tapi pada hari itu kok ketika dimasakkan oleh Aisyah, pada hari itu kok luar biasa makannya lahap banget Kanjeng Nabi itu. Kemudian, ya Rasul, apa rasa makanan ini? Enggak kok lahap sekali makannya, mungkin bahasanya semacam itu ya. Rasul, wah luar biasa makanan ini. Saya lebih banyak makan, tidak seperti hari-hari biasa karena masakan ini luar biasa, kata Rasul. Begitu senangnya itu Aisyah, itu luar biasa senangnya bukan main. Ya Allah, ternyata kekasihku, kekasih Allah telah memakan masakanmu yang begitu enaknya. Senang bukan main. Akhirnya Aisyah sendiri setelah Rasulullah selesai memakan, Aisyah mencicipi makanannya, dan ketika mencicipi makanannya justru Aisyah menangis. Menangisnya apa? Ternyata makanannya itu rasanya hambar sama sekali karena mungkin lupa dikasih garam ataupun perasa yang lain. Itu rasanya hambar. Nah, nangisnya Aisyah itu betapa Rasulullah Muhammad SAW itu menjaga hati perempuan yang sudah kesel-kesel masak, sehingga Rasulullah berbohong untuk istrinya. Makanan ini luar biasa enak, padahal makanan ini hambar rasanya. Kemudian ketika itu Aisyah langsung menemui Rasulullah, menangis. Kenapa menangis? Engkau telah berbohong ya Rasul, maafkan saya, ini dan lain sebagainya. Apa kata Rasul? Wah, engkau tidak berbohong. Sesungguhnya kalau masakan dimasak dengan rasa kasih sayang, rasa cinta, bumbu cinta, itu yang lain gak akan terasa. Selain ini adalah masakan istriku, maka semuanya enak. Nah, ini jauh daripada itu ya. Kalau kita kan pasti jujur. Jadi adiknya masak apa toh? Masak koyo ngene lah, kurang asin dan lain sebagainya. Itu kita. Nah, berbohong dalam rangka mengatakan bahwa semisal istri kita menanyakan pada kita, Pak, ini bagus apa enggak ini pakaian ini? Mantap, bilang gitu. Kalau dia senang, kenapa kita tidak? Tujuannya itu tadi apa? Liyutiba khatiruha, supaya senang hatinya. Itu saja. Meskipun kita berbohong, sebenarnya nggak pantas untuk dia, tapi katakan aja itu bagus kalau memang dia senang. Nah, itu ya. Tapi ya sulit ini emang. Kalau bapak sendiri kalau nggak senang ya bilang nggak senang, jujur aja. Nah, itu yang diperbolehkan. Dari dalam rangka menjaga hati seorang istri kita boleh berbohong. Contoh keempat, wa juzulan menang apa al-kidbu koro lil islahi krana ndabaken bainal muslima ini ing dalam antarane muslim loro hasala kang hasil bainahuma ing dalam antarane muslima ini apa tanafurun menjauh walil islahi lan krana memperbaiki baina zaujaini ing dalam antarane bojo lanang wadon hasala kang hasil bainahuma ing dalam antarane zaujaini apa tanafurun menjauh aidon halemane. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ora ono apa al-kidbu ngapusi alladzi yasluhu kang dameake apa al-kidbu atau alladzi bainan nas ing dalam antarane manusa. Hayanmi mongko menangake apa kidbu khairon ing kebagusan. Ayaqulu utawa ngucap sapa wong khairon ing bagus. Contoh keempat, contoh berdusta atau berbohong yang keempat, ini kita boleh berbohong dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang saling bermusuhan. Nah, saling bermusuhan supaya jauh dari permusuhan. Contoh, ini ada orang yang berselisih paham, misal Mas Dani sama Pak Mahmud seumpamanya sama-sama TU berselisih paham dalam berbagai tugas. Nah, kemudian Mas Dani cerita sama Bu Ari semisal karena selaku waka. Kemudian Pak Mahmud pun bercerita pada Bu Ari. Lah ini hendaknya Bu Ari sebagai penengah itu bohong. Berbohongnya begini, apa yang dikatakan Dani itu begini loh Pak. Kayak gini. Padahal Mas Dani tidak mengatakan itu sebenarnya. Kemudian Pak Mahmud ketika Bu Ari berhadapan dengan Mas Dani, Pak Mahmud itu sebenarnya kayak gini lah. Kalian tuh hanya berselisih paham saja. Mestinya kayak gini lah. Kata-kata Bu Ari ini sebenarnya tidak ada yang cocok. Artinya
dia berbohong dalam hal ini tujuan Bu Ari agar Pak Mahmud dan Pak Dhani ini tidak salah paham lagi dan pada akhirnya berkelanjutan. Nah, maka bohongnya Bu Ari ini diperbolehkan, ya, dalam rangka islah, dalam rangka mendamaikan, atau ya juga mengislahkan antara suami istri. Nah, istrinya curhat pada temannya, dan kebetulan temannya istrinya juga sama temannya sama temannya suaminya itu, ya, saling curhat. Kemudian taruhlah Mas Dhani dicurhati sama yang ceweknya, Pak Mahmud dicurhati sama yang cowoknya. Kemudian ya Mas Dhani sama Pak Mahmud ini bercerita, kamu diceritain apa dengan ini, dan begitu cerita, udah kita harus berbuat ini supaya mereka berdua jangan sampai bertengkar. Jangan malah Mas Dhani sama Pak Mahmud ini nanti malah mengompor-ngompori, semakin panas. Nah, ini harus semacam itu juga diperbolehkan dalam rangka islah, ya. Nomor 5, wa juzulan menang apa ayak tuba yento goro apa asyaksu wong, sapa asyaksu wong liastura supaya nutupi sapa wong ala nafsi ngatasé awak dhewe wong kang kana kaya yento ana sapa wong iku yasrabu ngombe sapa wong al-khamra ing arak sumata banuli taubat sapa wong fa idza sa'alahu mongko ing dalem nalikane njaluk ing takon, ya, mongko ing dalem semangsane takon ing wong yang pertama, syakhs yang sapa saksun awa-awaan hal kun taono toh ana sapa sira iku tasrubu ngombe sapa sira al-khamra ing arak faqala mongko ngucap sapa syakhs sing awal lah mboten liasturo supaya nutupi sapa syakhs ala nafsi ing atase awak dheweke syakhs khaufan krana wedi man ing wong ayasya ing yento menyebar sapa man zalika syakhs, ya Allah, min ayasya khaufan krana wedi min ayasya krana yento saking yento menyebar berita sapa zalika syakhsu mengkono-mengkono awa-awaan mengkono-mengkono wong al khabara ing cerita huna ing kene panggonan wa huna kalan ing dalam kono-kono panggonan walau salah kala lamun takon ing sira sapa sultanun wong aisyaksun tegese wong akhiron kang weneh anfa hisatin saking kejelekan waqat kang tumibo apa fahisa mingka sange sira kazinan kaya zina wasyurbul hamri lan ngombe arak falaka mongko wenang kedue sira apa antak tuba yen to ngapusi sapa sira wa taqulu lan ngucap sapa sira ma fa'altu ora gawe sapa ingsun. Yang kelima contohnya itu boleh berbohong. Ini yang boleh, ya, boleh berbohong jika ada seseorang menutupi aibnya sendiri. Kita boleh menutupi aib sendiri. Contohnya, sebenarnya dia pernah dia minum arak, tapi dia bertobat. Kemudian ada orang bertanya, kamu pernah minum arak? Kamu pernah mabuk-mabukan? Jawablah, tidak. Jawab tidak itu bohong, karena dulu dia memang pemabuk. Tapi kan sumataba, dia bertobat. Ketika bertobat terus tidak diceritakan lagi bahwa dia itu dulu pernah minum mabuk-mabukan. Lah menutupi ini karena apa? Khaufan min ayyashi'a dzalika saksu al-khabaruhuna. Khawatir kalau nanti orang ini menyebarluaskan berita tentang bahwa orang ini adalah pemabuk dan lain sebagainya. Sehingga yang lain juga menanyakan ini dan lain sebagainya. Ini kita boleh menutupi aib sendiri dalam rangka supaya kita masih tetap dipercaya oleh orang lain. Toh kita juga telah bertaubat, gitu ya. Jadi sekali lagi dalam konteks berbohong kita bisa melihat nanti seperti apa yang ada wajib dan ada yang diperbolehkan. Makanya ada 5 contoh ini yang Bapak jelaskan tadi. 2 contoh wajib, ini saat kita menjaga darah orang yang miskin, kemudian dan menjaga titipan tadi itu wajib. Kemudian untuk berbohong pada istri, mendamaikan kedua belah pihak, dan menutupi aib, inilah yang diperbolehkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan kita terjauh dari hal-hal yang
sifatnya manhiyat, sifatnya yang dilarang termasuk berdusta. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.